Laki-laki sadar. Pokoknya Leo hari ini kok akan menjadi pembuka untuk acara ini. Tapi tepuk tangan dulu untuk orang komika yang tadi itu luar biasa. Beta harap dong punya pangkalan bisa menemukan pemimpin yang baik ya. Supaya pangkalan ojeknya maju. Berikutnya ini, di sini ada teman-teman mungkin yang dari Buton. Ada boleh minta tepuk tangannya yang dari Buton? Ini spesial karena tinggal 2 komika terakhir. Dan 2 komika terakhir ini adalah orang Buton. Apalagi komika yang satu ini, yang akan tampil ini, dia merupakan pertama orang Buton. Dan dia ini adalah, dia baru habis selesai ujian. Dan dia ini mahasiswa FISIP. Jadi bisa dibilang ini kamu punya kakak tingkat lah. Dia baru habis ujian kemarin, dia kuliah tuh sejak purbakala kali. Lama baru habis ujian ini, lama. Tapi seperti apa pemuda Buton yang ganteng ini? Langsung saja dia akan menggetarkan hati wanita-wanita Buton yang ada di sini. Tapi sorry, beta harus kasih tahu dia sudah punya pacar. Saya mau sama menyesal, kamu sih akan menyesal, Demi. Kamu sih akan menyesal, serius. Kamu sih akan menyesal. Bahkan kamu akan prihatin dengan dia pun pacar. Tapi serius, dia pun pacar itu anak kedokteran. Langsung saja kita mau dengar laki-laki ganteng ini. Inilah dia Aldi Farese. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, perkenalkan beta nama Aldi Fahrezi dan beta alumni. Beta harusnya ucapkan itu 3 tahun yang lalu ya teman-teman. Beta baru ucapin sekarang. Perjuangan beta hanya untuk ucapin itu saya tuh. Beta alumni. Dan teman-teman, beta tuh juga mahasiswa FISIP ya. Beta tuh akhirnya lulus teman-teman. Dan beta kuliah selama beberapa lama itu. Dan beta akhirnya menyadari ternyata kuliah itu kayak ini, jalani hubungan sah. Kuliah itu kayak pacaran. Awal-awalnya saya menyenangkan. Sisanya yang pasrah. Persis, kuliah itu kayak begitu tuh. Kuliah kan ini sekarang rata-rata semester berapa nih? 35 lah ya. Kan kuliah begitu kan, awal-awal saya tuh yang menyenangkan. Awal-awal kuliah katong masuk kampus tuh, kita semangat beta akan merubah Indonesia ini gitu. Mahasiswa FISIP tuh, demokrasi beta jiwa Indonesia sekali. Di pertengahan semester tuh mulai lihat, kayaknya beta salah jurusan deh. Di akhir-akhir, sudah juga yang penting wisuda. Persis kayak pacaran. Begitu pacaran, awal-awal kan katong kayak pacaran tuh, lihat katong cewek tuh, dia paling cantik nih. Beta akan melahirkan satu manusia lagi dari dia ini. Semangat gitu kan. Nanti di pertengahan hubungan menyadari kayak beta salah pasangan deh. Di akhir-akhir sudah juga yang penting malam pertama. Gitu kan. Iya, yang laki-laki saya pikiran pacaran seperti itu salah. Leo. Beta pulang dari sini akan ingat terus kayaknya. Leo. Ya teman-teman, dan benar tadi katanya Kak John ya, beta tuh asalnya dari Buton, Sulawesi Tenggara. Di sini ada orang Buton. Tepuk tangan orang Buton. Beta baru lihat orang Buton bangga di sini. Beta tuh orang Buton teman-teman. Dan ini karena ini demokrasi. Kamu tahu sih kalau di Ambon itu ya, di Maluku terkhususnya, mayoritas masyarakat Maluku itu orang Buton. Rata-rata tuh, kebanyakan. Bahkan menurut data BPS itu tingkatnya sampai 12% dan itu yang tertinggi. Jadi kebanyakan orang Maluku itu semua tuh orang Buton tuh. Di sini mungkin beta yakin 8 dari 10 orang mahasiswa FISIP itu pasti orang Buton. Yang duanya ini neneknya yang orang Buton. Ya sih, pasti orang Buton. Jadi di Ambon ini, di Maluku semua ini orang Buton teman-teman. Ya Buton pride. Makanya calon-calon saya usah banyak cincong, cari orang Buton, kamu menang gitu. Bikin pasar bagus-bagus, nah orang Buton kumpul tuh. Ya sih. Yang penting jangan bakalai sah, itu agak bakalai dengan satu suku lain, tahu saya beta sebut. Di sini sebagai mahasiswa FISIP ya teman-teman, yang beta kesalkan itu, kenapa sih kamu juga ngerasa sih kalau tiap keluar dari kampus selalu tiap ada orang mahasiswa demo katong yang disalahin.
Ya sih, kayak tiap ada orang demo itu kamu katong disalahin. Padahal beta itu sama sekali jarang ikut demo loh. Beta jarang ikut demo. Beta berhenti ikut demo karena menurut beta demo itu kadang demonstrasi ini tidak kurang efektif gitu. Kamu pernah di jalan gitu, di jalan di lampu merah terus lihat ada orang demo? Beta tanya baik-baik ini. Kamu dengar sih apa yang dong ngomongin? Sing toh? Bagaimana sih pas dong? Fedoro, sekalian. Beta di tuh kamu ngomong apa sih? Maksud beta kayak selama ini tuh pemerintah sebetulnya sudah menyuarakan pendapat masyarakat deh. Cuman yang demo sing kedengaran suaranya gitu. Maksud beta ganti speaker tuh pakai apa? Harman Kardon kayak apa gitu. Selalu kayak begitu gitu. Dan ngomong-ngomong soal demokrasi ya, di sini kita semua rata-rata sepakat sama demokrasi ya. Sepakat saya sama demokrasi. Beta juga itu sepakat sama demokrasi teman-teman. Cuman demokrasi itu memberikan kita semua kesempatan untuk ngomong. Ya nggak sih? Memberikan kesempatan untuk ngomong. Cuman yang enaknya demokrasi karena semua orang bisa ngomong. Kadang yang ngomong tuh tidak kredibel. Gitu? Kayak yang ngomong tuh sembarang orang gitu ya, yang menyampaikan pendapat. Itu kenapa sekarang tuh disebut era matinya kepakaran. Karena yang ngomong tuh tidak kredibel gitu. Mau tahu salah satu bentuk contoh era matinya kepakaran di kota Ambon apa? Selebgram Ambon jadi bazar politik. Ya gak sih? Maksudnya dari banyaknya dosen-dosen FISIP, kenapa katong harus dengar pendapat politik dari laki-laki yang pantat montok begitu? Kamu tahu yang beta maksudin siapa? Iya toh? Dia inisial G lah adalah orang-orang dia. Kenapa beta harus dengar pendapat politik dari dia ini gitu? Ada banyak dosen FISIP, kenapa beta harus dengar pendapat politik dari dia coba? Maksudnya selebgram Ambon ini apa yang kredibel coba? Selebgram Ambon kan cuma 2 jenis itu. Kalau bukan perempuan pamer badan seksi, laki-laki yang berharap dia badan seksi. Cuman itu sah. Iya kan? Kenapa kita harus dengar pendapat politik dari dong gitu? Aneh gitu. Terus ngomong-ngomong soal pesta demokrasi, beta kan sebenarnya kan KTP buton ya. Beta tidak ada hak untuk bicara orang Ambon, nanti beta dapat bakal ya abis ini kayaknya. Beta kan KTP buton, tapi tuh beta sebenarnya tidak terlalu mengikuti isunya. Cuman beta salah satu yang paling rame itu adalah calon yang dong bilang katanya bapak ini bicara tak sabaran kayak orang mabuk. Mungkin iyalah kita sepakat dia bicara aneh. Dia tuh kayak ngayal begitu. Cuman beta yakin kita sebenarnya pengen apa yang bapak ini ngomongin kejadian. Iya gak sih? Punya jalan di atas laut siapa yang pengen coba? Tak sambung di JMP bayangkan gitu. Kita tuh pengen gitu. Kita tuh kamu bilang hayal-hayal kita tuh pengen gitu antu ini sebenarnya. Maksudnya dari banyaknya calon kan, kayak dong tuh menjanjikan hal-hal yang sebenarnya selama ini kita sering dengar. Kenapa kita tidak coba pilih antua ini saja? Siapa tahu kejadian. Iya sih, kamu kebayang dia pengen jadiin Ambon tuh kayak New York. Kamu kebayang Ambon jadiin kayak New York tuh bagaimana coba? Aipati jadi Times Square. Keren. Yang jaga parkir bukan Laongen. Lah Joe Biden. Tetaplah gitu. Orang buton dia tetap ganti nama. Terus kan sudah lama beta sedikit saat. Terakhir dari beta yang rame di politik itu kan katong mengkhawatirkan soal hoax. Ya sih soal hoax. Tapi ngomong-ngomong soal hoax, di sepanjang tahun 2023 ini katong punya satu hoax yang paling menggemparkan dunia. Di pertengahan tahun, kamu teman-teman mungkin masih ingat katanya kiamat di bulan Juni. Dari bapak-bapak India random. Kiamat di bulan Juni. Dari April katong sudah dengar katanya mau kiamat di bulan Juni. Maksudnya ini kan terus katanya pas sampai bulan Juni senjari ditunda bulan Agustus. Ya. Kiamat suka rapat RT yang ditunda gitu. Suka kuliah saya ditunda jamnya. Katanya ditunda gitu. Dan kan katong sebenarnya sudah tahu ya sih kalau ya ramalan kiamat itu dari dulu selalu ada gitu. Bahkan ramalan kiamat itu sudah ada dari zaman Nabi. Zaman Nabi sudah bilang kalau kiamat itu sudah dekat dan sampai sekarang kiamat-kiamat. Ramalan kiamat dia kayak katong janjian sama temen yang dia bilang OTW gitu. Dia bilang OTW tapi dia sampai-sampai gitu. Ramalan kiamat kayak gitu dari kapan sih? Dari tahun 2012 katanya kiamat jadi kiamat. Siapa lagi yang ada yang ramal kiamat? Mama Lauren katanya mau kiamat. Dia yang kiamat. Tuh, jari-jari kiamat gitu. Bukan apa-apa teman-teman, beta tuh takutnya karena terlalu sering kita dengar ramalan kiamat sampai akhirnya kiamat benerannya jadi, katong sih ada yang peduli. Kamu kebayang sih parahnya kiamat nanti. Kan kiamat apa katanya? Trompet dari siapa? Malaikat siapa? Saya beta jarang sholat soalnya siapa? Israel. Dari Israel itu tiup trompet kan. Kayak begini saya sama saya ada yang peduli.
Saya ada yang peduli. Pas ketiga gitu. Terus mulai ada yang peduli. Kamu dengar sih, itu suara apa lah? Seng itu Lambilo ada masuk, orang buta mau datang. Saya Aldi Farzi, terima kasih semuanya.